Assalamualaikum, selamat sore Pak Sri. Waalaikumsalam Bu, selamat sore Bu Evika. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Sri hari ini? Ya Bu, saya merasa kurang begitu baik. Ada yang saya pikirkan Bu belakangan ini. Kalau kabarnya Bu Evika bagaimana? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Boleh saya meminta waktunya sebentar ya Bu ya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas tadi Bu. Oh baik Pak Sri, silakan. Kita bisa bicara santai Pak, bincang santai saja. Terima kasih Bu Evika. Begini loh Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar tadi, Bu. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampaknya kan keberatan ketika saya mengajar dengan ala kadarnya saja dan tampak tanpa persiapan karena saya tadi kan hanya menggunakan buku teks dan LKS saja, Bu. Sementara pengawas tersebut tampaknya juga tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh, alah, begitu ya Pak. Jadi dari tadi ini yang Pak Sri pikirkan. Pantesan saya lihat Pak Sri kok kurang senyum. Lalu apa yang Pak Sri harapkan dari pertemuan ini nanti? Iya Bu, dari percakapan ini kan saya itu sangat berharap gitu loh Bu, akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Karena saya kan merasa cemas dan malu sekali kepada kepala sekolah, kepada teman-teman, dan tentunya kepada pengawas juga Bu. Loh kok sampai segitunya ya Pak? Berarti ini tentang supervisi yang dilakukan pengawas ya Pak ya? Kira-kira nih Pak, hambatan apa yang bisa menyebabkan Pak Sri kok sampai tidak bisa mempersiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran supervisi tersebut? Karena kan hari-hari terakhir ini saya sibuk sekali Bu dalam mengerjakan laporan bos. Bahkan ketika saya sampaikan kepada pengawas bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan bagi saya. Pengawas tersebut sepertinya pun juga tidak mau menerima, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya, saya juga tahu, Pak. Kita itu diberi tanggung jawab tugas tambahan oleh kepala sekolah. Mestinya tugas kita sebagai pendidik akan bertambah, Pak. Itu otomatis. Saya tadi lihat wajah Pak Sri juga tidak terlihat semangat seperti biasanya, Pak. Ada beban itu, Pak. Iya, Bu. Maka dari itu kan saya sebenarnya juga sudah berusaha untuk membagi waktu dalam mempersiapkan supervisi ini, Bu. Tapi akhirnya ya begitulah. Saya tarik garis besarnya dulu ya, Pak ya. Pak Iya. Sri mengerjakan administrasi BOS tersebut sampai-sampai pekerjaan yang lainnya tugas Bapak sebagai pendidik tidak terselesaikan. Hal ini itu dapat dibuktikan tadi seperti yang Pak Sri bicarakan saat ada supervisi dari pengawas, Pak Sri mengajar tanpa persiapan dengan menggunakan kelengkapan ala kadarnya hanya LKS saja. Jadi menurut Pak Sri nih ya, ada faktor apa saja yang menjadi pengaruh, Pak? Padahal supervisi dari pengawas itu penting loh, Pak ya. Iya, Bu. Saya juga sangat menyadari kok kalau supervisi itu sangat penting bagi saya. Faktor yang mempengaruhi adalah bahwa selama ini kan saya melakukan yang saya lakukan kan kurang dalam mengerjakan administrasi saya sebagai seorang pendidik dan saya hanya fokus dalam mengerjakan bos di sela-sela waktu pembelajaran. Saya mengerjakan laporan bos di sekolah, Bu, atau ketika menunggu waktu absensi pulang. Jadi tugas saya sebagai seorang pendidik dalam mempersiapkan administrasi dalam mengajar kurang saya, Bu, perhatiannya. Terus kalau di rumah, Pak, bagaimana? Misalnya waktu sore atau malam harinya? Kalau sore atau malam hari biasanya saya gunakan untuk keluarga dengan anak saya misalnya atau kegiatan saya dengan teman-teman saya, Bu. Oh, berarti selama ini Pak Sri mengerjakan administrasi BOS saat di sekolah saja ya, Pak ya? Kemudian kalau di rumah sudah tidak mengerjakan lagi karena ada pekerjaan lain. Begitu ya, Pak? Iya, Bu, dengan alasan tadi saya sibuk dengan keluarga itu loh, Bu. Iya Pak, tapi kan itu Pak,
Tidak setiap hari kan Pak dalam mengerjakan administrasi bos, hanya pada saat-saat tertentu kan? Iya juga sih Bu, terutama ketika akan ada waktu-waktu pemeriksaan seperti ini. Kalau menurut saya Pak, itu bukan permasalahan yang serius kok Pak, jadi nggak usah malu dan cemas ya Pak. Santai saja, rileks. Loh kok bisa Bu? Itu kan Ya bisa. memberi harapan bagi saya. Oh iya ya bisa ya Pak. Kan mungkin Pak Sri aja yang belum menemukan bagaimana caranya. Lalu bagaimana Bu caranya? Coba nih Pak Sri renungkan. Pak Sri itu kan sangat sibuk sekali karena setiap hari mengajar, namun masih diberikan beban yaitu tugas tambahan untuk mengerjakan BOS oleh kepala sekolah. Sementara Pak Sri mengerjakannya hanya di sekolah. Iya ya Bu, benar juga. Menurut Pak Sri nih ya, adakah dari uh, ucapan saya tadi, adakah faktor yang berpengaruh pada situasi tersebut? Coba Pak Sri renungkan, Pak. Oh iya ya, ada Bu. Saya hanya mengerjakan laporan bos tersebut kan di sekolah saja. Seharusnya memang sebagian harus saya kerjakan di rumah ya Bu ya. Nah, berarti masih ada waktu kan Pak, ketika pembuatan laporan bos itu sebagian dikerjakan di rumah. Iya Bu, betul sekali. Baru terpikirkan sekarang. Berarti saya harus membagi waktu ya Bu ya, agar tidak terlalu merepotkan diri saya sendiri nanti pada akhirnya. Nah, betul sekali Pak, mungkin ada beberapa kegiatan yang harus Bapak kurangi. Iya Bu, terutama waktu berkumpul dengan teman-teman saya harus saya kurangi, agar pekerjaan saya pun nantinya juga beres semua. Iya, betul sekali, Pak. Menurut saya juga begitu, karena kita itu harus pandai-pandai dalam membagi waktu. Intinya kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, Pak. Iya Bu, mudah-mudahan nanti bisa saya kondisikan semuanya. Iya, Pak, amin. Jadi nih, Pak, selanjutnya dari yang sudah kita bahas ini, apa nih rencana Pak Sri dalam menyelesaikan permasalahan ini? Jadi rencana setelah ini ya Bu ya. Ya Pak, rencananya Pak Sri itu mau ngapain Pak? Mau melakukan apa? Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah Bu untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena bagaimanapun saya kan sudah membuat sesuatu yang mengecewakan bagi kepala sekolah saya. Kemudian juga pengawas. Kalau memang memungkinkan saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas Bu supaya masalah ini tidak berkepanjangan dan juga mampu menenangkan pikiran saya gitu loh Bu. Nah, apa yang akan Pak Sri sampaikan kepada kepala sekolah dan pengawas? Saya akan mengatakan antara lain bahwa saya akan membagi waktu dengan baik dengan cara mengerjakan bos selain di sekolah juga di rumah sehingga tidak mengganggu pembelajaran saya di kelas Bu. Terutama ketika ada kegiatan-kegiatan yang penting seperti supervisi dan lain sebagainya. Sehingga kedepannya dalam kegiatan supervisi saya bisa mempersiapkan segala kelengkapan dengan baik. Jadi tidak hanya menggunakan ala kadarnya lah, hanya misalnya menggunakan buku teks dan LKS saja Bu. Oh baik Pak, bagus. Lalu strategi apa yang akan selanjutnya Pak Sri lakukan agar rencana ini bisa berhasil? Saya akan mengerjakan laporan bos baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian juga dengan cara mengurangi waktu saya berkumpul dengan teman-teman saya, Bu. Wah, bagus sekali rencananya itu Pak Sri. Dan sungguh penyelesaian yang luar biasa. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Semangat Pak. Iya, Bu. Semoga saja. Amin. Kalau begitu Pak. Lalu apa komitmennya Pak Sri terhadap rencana tersebut Pak? Saya gini Bu, saya harus berkomitmen untuk selalu membagi waktu dengan baik Bu berarti ya. Agar mengerjakan laporan bos tidak mengganggu tugas-tugas saya dalam pembelajaran sebagai seorang guru. Begitu ya Pak. Wah bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung Pak. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya.
Kapan Pak Sri akan melakukannya, Pak? Mungkin besok langsung akan saya lakukan, Bu, dalam pembagian waktunya. Wah, luar biasa Pak Sri, semangat sekali. Mungkin ada seseorang yang diperlukan Pak untuk mendukung pembagian waktu sebagai seorang pendidik dan dalam mengerjakan administrasi BOS tersebut, Pak. Iya Bu, kalau di sekolah ya tentu saja saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah serta rekan-rekan sejawat saya Bu, supaya saya pun bisa mengerjakan laporan BOS dan tugas saya sebagai seorang pendidik pun juga terlaksana semaksimal mungkin. Kalau di rumah saya akan meminta pengertian dari istri dan anak-anak saya. Oh, Demikian Bu. begitu. Iya, bagus sekali Pak Sri. Jadi, apa yang bisa Pak Sri simpulkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Yang bisa saya simpulkan kan dari percakapan ini perasaan saya menjadi lega sekali Bu. Setelah sharing dengan jenengan ya, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Ikut senang sekali. Ya Bu, terima kasih sekali Bu Evika. Saya menjadi lega sekali sekarang. Sama-sama Pak Sri, kalau ada permasalahan lagi silahkan untuk saling berkomunikasi lagi. Sebagai teman, saya selalu siap membantu Pak, siap sedia Pak. Ya siap Bu, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu ya Bu Evika. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. nggih Pak Sri, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Sri, semangat. Semangat. Lalu